Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah wa syukurillah ayyuhal ikhwa wal akhwat, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembacaan tafsir Al-Qur'anil Karim, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada akhir surat Al-Mulk, yaitu pada ayat 28. Terakhir kita sampai ayat 27 dan bi'idznillah ta'ala ayat 28 sampai akhir surat. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Maknanya, qul ayyuhar rasul, katakanlah wahai Rasul alaihi salatu wassalam, lihaula'il musyrikina al-mukadzibina mustankiran alaihim, katakan kepada mereka, yaitu orang-orang musyrikin yang mendustakan, yaitu mendustakanmu dalam bentuk mengingkari mereka. Akhbiruni in tawaffani Allahu, beritahukan kepada kami, beritahukan kepadaku jika Allah mewafatkanku. Wa tawaffa man ma'iya minal mu'minin, dan mewafatkan orang-orang yang bersamaku dari kaum mukminin. Au rahimana, atau merahmati kami. Fa akhara fi ajalina, lalu Allah Ta'ala menunda ajal-ajal kami. Faman yunajjil kafirina min adzabin mu'lim, lalu siapakah yang menyelamatkan orang-orang kafir dari azab yang menyakitkan? Lan yunzihim minhu ahad, tidak ada yang menyelamatkan mereka siapapun. Tidak ada satupun yang menyelamatkan mereka. Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya supaya menyampaikan kepada orang-orang musyrikin yang telah mendustakan beliau, yaitu menyampaikan dengan nada mengingkari kedustaan mereka. Katakanlah beritahukan kepada kami wahai orang-orang musyrikin, jika Allah Ta'ala mewafatkan kami dan juga orang-orang mukmin, atau menunda ajal kami, merahmati kami dan menunda ajal kami, maka siapakah yang menyelamatkan orang-orang kafir dari azab Allah Ta'ala yang menyakitkan? Jawabannya adalah tentu tidak ada. Demikian itu dikarenakan orang-orang musyrikin itu mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina dan mencemooh beliau dan orang-orang mukminin. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalamnya adalah tentang ajal kaum mukminin dan ajal orang-orang kafirin. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang mukmin ajalnya di tangan Allah Ta'ala. Orang-orang kafir dan orang-orang musyrik ajalnya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi
jika datang azab Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir, maka tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan mereka. Tidak ada satupun yang bisa menolong mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hendaklah seseorang itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Nya, dan tidak mendustakan Rasul-Nya, supaya ketika azab Allah Ta'ala datang, Allah Ta'ala memberikan pertolongan dan keselamatan untuk dia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul huwar rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin." Maknanya, qul ayyuhar rasul, katakanlah wahai Rasul, lihaula'il musyrikin, kepada orang-orang musyrik. Huwa, dia adalah Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, alladzi yad'ukum ila ibadatihi wahdah. Dialah yang menyeru kalian supaya beribadah kepadanya semata. Amanna bihi, kami beriman kepadanya. Wa alaihi wahdahu i'tamadna, dan hanya kepadanya satu-satunya kami bersandar. Fi umurina, dalam urusan-urusan kami. Fasata'lamuna, dan kalian akan mengetahui, la mahalah, tidak bisa menghindar. Man huwa fi dhalalin wadihin mimman huwa ala siratim mustaqim. Siapakah yang berada di atas kesesatan yang jelas dan dari orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus. Maksudnya adalah bahwa yang menyelamatkan manusia dari azab Allah Ta'ala hanyalah Allah Ta'ala sendiri. Hanya Allah Ta'ala yang maha penyayang. Dan kepadanya lah kami, yaitu Rasulullah dan orang-orang mukmin, bertawakal. Dan kepadanya Rasulullah dan orang-orang mukmin menyandarkan urusan-urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari kiamat semuanya akan tahu, termasuk orang-orang kafir akan mengetahui siapa sebenarnya yang tersesat dan siapa sebenarnya yang benar di atas jalan yang lurus. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Kondisi Rasulullah dan orang-orang musyrikin ketika di dunia itu adalah kondisi beliau mendakwahi mereka. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala supaya orang-orang musyrik dan orang-orang kafir itu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan keimanannya beliau dengan keimanannya mereka menyelamatkan mereka dari azab Allah kelak di hari kiamat. Karena ketika hari kiamat semua orang akan tahu siapakah yang berada di atas kebenaran dan siapakah yang berada di atas kesesatan. Pada saat itu penyesalan tidak berguna. Taubat tidak berguna. Karena waktu menyesal dan waktu bertobat sudah habis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in." Maknanya, qul ayyuhar rasul, katakanlah wahai Rasul, lihaula'il musyrikin, kepada orang-orang musyrikin. Akhbiruni in asbaha ma'ukum alladhina tashrabuna minhu ghairan fil ard. Beritahukan kepada kami jika air kebutuhan kalian yang kalian minum itu tenggelam, masuk ke dalam bumi. Ghairan artinya masuk sangat dalam, sehingga tidak diperoleh kecuali dengan susah payah. Beritahukan kepada kami jika air yang merupakan kebutuhan kalian itu sumbernya sangat dalam sehingga susah untuk digapai. Mayyatikum bima'in katsirin jarin. Siapakah yang akan mendatangkan kepada kalian dengan air yang banyak mengalir? Jawabannya tentu la ahada ghairullah.
Tidak ada satupun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan nikmat-nikmatnya yang dikaruniakan kepada kita, supaya kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita beriman kepadanya, beriman kepada Rasulnya, dan mengikuti Rasulnya dengan benar. Yang mana siapapun yang beriman kepada Allah Ta'ala dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan menyelamatkan dia di dunia dan di akhirat. Dengan ini, ayat dari surat Al-Mulk telah selesai kita baca beserta maknanya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Setelah ini kita memasuki surat berikutnya, yaitu surat At-Tahrim. Karena dalam menafsiri atau membaca tafsir Al-Quranil Karim ini, kita membacanya dari belakang. Maka surat selanjutnya yaitu surat At-Tahrim. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi hadithan falamma nabba'at bihi wa adharahu Allahu alayhi arrafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alimul khabir. In tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma wa in tadhahara alaihi fa inna Allah huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah surat At-Tahrim. Dinamakan surat At-Tahrim diambil dari ayat pertama. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan kepadamu? Tentang Nabi SAW mengharamkan sesuatu yang halal untuk mencari keridhaan istrinya. Maka dari kalimat ini, surat ini dinamakan dengan surat At-Tahrim. Dan surat At-Tahrim ini termasuk surat Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Madinah. Adapun jumlah ayatnya, surat At-Tahrim ada 12 ayat. Surat At-Tahrim ada 12 ayat. Dan surat At-Tahrim ini menjelaskan tentang, yaitu disyariatkannya membayar kafarat sumpah. Disyariatkannya membayar kafarat sumpah. Dan juga menjelaskan tentang kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemuliaan beliau bersama istri-istri beliau radhiyallahu anhun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, lima tuharrimu, mengapa engkau mengharamkan, ma sesuatu ahallallahu lak, apa yang Allah atau sesuatu yang Allah halalkan laka untukmu. Tabtaghi, engkau mengharapkan, menginginkan mardati azwajik, keridhaan dari istri-istrimu. Wallahu, dan Allah Ta'ala ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Di dalam
surat ini Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mengharamkan atas diri beliau sesuatu yang pada asalnya dihalalkan oleh Allah taala, yaitu beliau berjanji bersumpah tidak akan menggauli budak perempuan beliau yang bernama Maria. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan hadiah dari Raja Mesir, yaitu seorang budak wanita namanya Maria. Diterima oleh Rasulullah SAW dan dijadikan sebagai selir. Selir itu adalah budak yang digauli. Dan dalam hukum perbudakan, ya, seseorang yang memiliki budak wanita, maka dihalalkan bagi dia untuk memperlakukan dia seperti memperlakukan istrinya. Ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun, ya, menginginkan menggauli budak beliau Maria, yang mana hal itu menyebabkan kecemburuan sebagian istri-istri beliau, terutama Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhati mulia, beliau tidak ingin menyakiti istri-istri beliau. Maka beliau bersumpah untuk tidak menggauli budak beliau yang bernama Maria. Padahal hal itu halal, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengharamkan untuk mencari ridha sebagian istri-istri beliau. Lalu turunlah ayat ini untuk menegur beliau, bahwa, ya, menegur beliau supaya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal itu. Dalam tafsirnya, ya ayyuhalladzi an'amallahu alaihi bin nubuwah wal wahyi, wahai orang yang diberi nikmat berupa kenabian dan wahyu serta risalah, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah taala halalkan untuk minat thayyibah dari kebaikan yang Allah berikan kepadamu dan kepada umatmu. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah taala Ghafurur Rahim. Bahwa Allah taala Maha Pengampun. Dan ini adalah pernyataan jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni Rasulnya. Karena mengharamkan sesuatu yang halal tanpa sebab, ini termasuk perbuatan dosa, sebagaimana menghalalkan sesuatu yang haram. Ketika Rasulullah SAW melakukan hal itu, beliau ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayat Allah taala mengampuni beliau, wallahu ghafurur rahim. Ini sebagai tanda bahwa Allah taala mengampuni Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan merahmati beliau, sehingga pengharaman tersebut akan menjadikan pengharaman terhadap umatnya. Karena ketika Rasulullah SAW mengharamkan sesuatu, dan itu akan berlaku untuk umatnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dalam firman-Nya, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Qad faradallahu lakum, Allah benar-benar telah mensyariatkan bagi kalian tahillata aymanikum, untuk menebus sumpah-sumpah kalian. Artinya menebus di sini untuk membatalkan sumpah-sumpah kalian.
Wallahu maulakum, dan Allah maulakum penolong kalian, wa huwal alimu, dan dia maha mengetahui, al-hakimu, maha bijaksana. Di dalam ayat kedua ini Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada Rasul-Nya, yaitu dengan mensyariatkan supaya bisa membatalkan sumpah yang telah diucapkan, yaitu dengan membayar kafarat. Dengan membayar kafarat. Baik setelah melakukan pelanggaran terhadap sumpah atau ingin membatalkan sumpahnya, maka disyariatkan untuk membayar kafarat. Demikian itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan yang baik-baik dari apa yang Allah halalkan untuk kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Dan artian sesuatu itu halal, lalu bersumpah tidak akan melakukannya, bersumpah tidak akan makan yang halal tersebut, bersumpah tidak akan minum yang halal tersebut, termasuk di dalamnya adalah menikah, bersumpah tidak akan menikah, dan seterusnya perkara-perkara yang halal, bersumpah untuk tidak melakukannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan supaya sumpah tersebut bisa terurai dan bisa batal dengan membayar kafarat. Kafaratnya adalah Allah Ta'ala berfirman, فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ. Maka kafaratnya, yaitu kafarat sumpah bagi siapapun yang melanggar atau ingin membatalkan sumpahnya, yaitu memberi makan 10 orang miskin. Memberi makan 10 orang miskin dari tengah-tengah makanan yang biasa dimakan. Tidak terlalu baik dan tidak terlalu buruk dari makanan-makanan yang biasa dia konsumsi, tapi dari makanan yang tengah-tengah. Atau memberi pakaian mereka, memberikan pakaian sekujur tubuh untuk 10 orang fakir miskin. Atau memerdekakan budak. Memilih 3 macam kafarat tersebut. Ini penting bagi siapapun yang pernah bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu, kemudian dia tidak mampu. Atau dia melihat maslahat yang lebih besar menyelisihi sumpahnya. Ya. Subhanallah, ini syariat yang mulia memberikan kemudahan kepada kita. Jadi kalau di antara antum ada yang pernah bersumpah tidak akan melakukan atau bersumpah akan melakukan, kemudian memandang, wah ini sumpah saya pingin saya batalkan, bagaimana caranya? Yaitu dengan membayar kafarat. Kafaratnya berupa memberi makan 10 orang miskin, atau memberikan pakaian kepada mereka, atau memerdekakan budak. Jika sudah dibayar kafaratnya, maka sumpahnya tidak berlaku atau bisa dilanggar. Ya. Dan dia tidak berdosa. Karena melanggar sumpah yang telah diucapkan itu termasuk perbuatan dosa. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya kita menjaga sumpah-sumpah kita ketika kita bersumpah. Wahfadzu aimanakum, dan jagalah kalian dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Ini menunjukkan orang yang tidak menjaga sumpahnya atau melanggar sumpahnya, maka dia berdosa. Nah, supaya tidak berdosa,
maka disyariatkan membayar kafarat. Wallahu taala a'lam. Qala Allah taala wallahu maulakum. Wallahu maulakum, dan Allah adalah yang mengurusi urusan kalian dan yang mendidik kalian dengan sebaik-baiknya, yang merawat kalian dengan sebaik-baiknya. Maksudnya mendidik dan merawat adalah dalam urusan dunia dan urusan agama. Karena Allah lah yang memberi taufik, memberi ilham kepada kita, memberi taufik kepada kita dalam perkara dunia dan perkara agama. Yang mana dengan hal tersebut kita bisa menghindar dari keburukan-keburukan. Maka dari itu Allah Ta'ala mensyariatkan tentang menebus sumpah yang telah terucap. Ini termasuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya orang yang telah bersumpah itu terbebas dari tuntutan sumpahnya. Dan Allah Ta'ala maha mengetahui, maha bijaksana. Maksudnya adalah bahwa Allah Ta'ala ilmunya meliputi segala sesuatu yang zahir maupun yang batin. Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang tampak maupun yang tidak tampak. Mengetahui segala sesuatu dan akibat-akibatnya. Maka dari itu, semua syariat Allah Ta'ala, semua hukum-hukum Allah Ta'ala itu penuh dengan maslahat. Maslahat untuk sekarang maupun maslahat untuk masa depan. Karena Allah Ta'ala Al-Hakim, maha bijaksana. Mengetahui apa yang terbaik untuk makhluknya. Mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Sehingga Allah menetapkan syariat untuk mereka yang sesuai dengan kondisi mereka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa idh asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha. Wa idh asarra an-nabiyyu, dan ketika Nabi SAW membisikkan sesuatu ila ba'di azwajihi, kepada sebagian istri-istri beliau, hadithan, satu pembicaraan. Kebanyakan ahli tafsir mengatakan bahwa istri beliau yang dimaksud adalah Hafsah. Dan Nabi SAW membisikkan suatu perkataan beliau kepada Hafsah, yaitu tentang satu hal, dan meminta Hafsah supaya tidak menyebarkan rahasia ini kepada siapapun. Akan tetapi Hafsah radhiyallahu anha, istri mulia beliau, itu menyampaikan kepada istri yang lain, yaitu kepada Aisyah. Istilahnya itu menyebarkan rahasia tersebut kepada Aisyah radhiyallahu anha, sehingga tahu pembicaraan rahasia tersebut dua istri beliau, yaitu Hafsah dan Aisyah. Yang dimaksud rahasia tersebut yaitu rahasia tentang sumpah beliau mengharamkan diri beliau untuk menyentuh Maria. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam ayat selanjutnya, falamma nabba'at bihi, falamma, dan ketika nabba'at bihi, dia, yaitu istri beliau tersebut, menceritakan pembicaraan tersebut, wa adharahu Allahu alaihi, dan Allah menampakkannya alaihi, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd, memperkenalkan, memberitahukan sebagian dan berpaling dari sebagian yang lain. Falamma nabba'aha, maka ketika beliau menceritakan kepada istri beliau, bihi, dengannya, qalat, istri beliau mengatakan, man ambaka hadza, siapa yang memberitahumu tentang ini? Qala nabba'aniyal alimul khabir, beliau bersabda, telah memberitahukan kepadaku
yaitu zat yang maha mengetahui, zat yang maha mengetahui. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tafsirnya, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahasia beliau yang telah disebarkan oleh istri beliau Hafsah kepada Aisyah. Padahal Nabi sudah berpesan jangan disebarkan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa istri beliau telah membocorkan rahasia tersebut. Istri beliau terheran-heran. Padahal aku memberitahukan hanya kepada Aisyah. Tidak ada orang yang tahu. Bertanya-tanya, siapa yang memberitahumu kalau aku membocorkan? Lalu Allah Ta'ala menjelaskan, qala nabba'aniyal alimul khabir. Itu Nabi SAW bersabda, aku telah diberitahu oleh zat yang maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-alimu mengetahui segala sesuatu, ya. Al-khabiru mengetahui yang tersembunyi dan tersirat. Apapun yang tersembunyi dan tersirat, Allah Ta'ala maha mengetahuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur kedua istri beliau yang mulia dalam firman-Nya, in tatuba ilallahi faqad saghat qulubukuma. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka hati-hati kalian berdua telah condong. Ini ayat ditujukan kepada kedua istri beliau, yaitu Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anha, yang mana keduanya menjadi sebab Nabi SAW mengharamkan atas diri beliau budak yang telah halal untuk beliau. Ya. Hal itu karena ingin mendapatkan ridho dari istri beliau. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinggung supaya kedua istri beliau yang mulia tersebut bertaubat. In tatuba. Maksudnya apa? Bertaubatlah kalian berdua. Jika kamu kedua bertaubat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinggung taubat untuk keduanya serta menegur keduanya dan memberitahukan bahwa hati keduanya telah condong. Telah condong dari yang seharusnya, telah menyimpang dari seharusnya, yang seharusnya itu yaitu ridho terhadap apapun yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keduanya memberikan tekanan kepada Nabi supaya Nabi melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, dan memberikan tekanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini termasuk perbuatan yang terlarang. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa kedua istri tersebut telah condong dari yang seharusnya. Mulai dari adab, akhlak, kemudian menghormati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan Nabi SAW dalam hal apa yang beliau inginkan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa in tadhahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin. Jika kedua istri beliau tadhahara kerjasama untuk mempengaruhi Rasulullah supaya Rasulullah melakukan sesuatu yang tidak beliau sukai, ya, yaitu mengharamkan dirinya tidak menyentuh budaknya. Ini sesuatu yang tidak Rasulullah inginkan. Tapi karena dipengaruhi dan ditekan oleh kedua istri beliau, sehingga beliau terpaksa melakukan hal itu. Ya. Maka
Maka Allah Ta'ala menegur kedua istri beliau yang menyebabkan beliau melakukan hal itu. Taib. Fa innallaha huwa maulahu. Maka Allah Ta'ala adalah penolongnya. Wa Jibrilu, dan malaikat Jibril, wa salihul mu'minin, dan orang-orang mukmin yang soleh, wal malaikatu, dan para malaikat, ba'da dzalika zahir, setelah itu menjadi penolong untuk beliau. Maksudnya adalah bahwa siapapun yang menekan Rasulullah SAW ya, sehingga beliau melakukan sesuatu yang tidak beliau sukai, maka sesungguhnya beliau itu ditolong oleh Allah Ta'ala. Beliau akan dibela oleh Allah Ta'ala, dibela oleh malaikat Jibril, dan dibela oleh seluruh orang-orang mukmin yang soleh, serta dibela oleh para malaikat. Dan ini sesuatu yang ma'ruf. Dan siapapun yang menekan Rasulullah SAW, siapapun yang mempengaruhi Rasulullah SAW supaya melakukan sesuatu yang tidak beliau sukai, maka dia pasti akan ditegur, bahkan akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam ayat ini adalah keutamaan yang terbesar dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Allah telah menjadikan dirinya serta hamba-hambanya yang dekat menjadi penolong Rasulnya. Ini keutamaan Rasulullah SAW. Apa keutamaan beliau? Allah Ta'ala, malaikat Jibril, orang mukmin yang soleh, para malaikat semuanya bersatu padu membela, menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan juga dalam ayat ini peringatan kepada kedua istri beliau yang mulia, serta menakut-nakuti beliau ya, supaya segera kembali, supaya segera taubat. Ancaman tersebut adalah yaitu berupa tolak, cerai. Karena ancaman yang paling berat diterima oleh wanita itu adalah diceraikan oleh suaminya. Ini berat. Ya. Ini sesuatu yang berat. Apalagi akibat kesalahan istri itu sendiri kemudian yang menyebabkan suaminya menceraikan. Ini sesuatu yang berat bagi wanita. Maka Allah Ta'ala memperingatkan keduanya, yaitu kedua istri mulia Nabi SAW, Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anhuma. Dalam firman-Nya, asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna. Asa, siapa tahu, rabbuhu, asa rabbuhu in tallaqakunna, ya. Jika beliau menceraikan mereka, Allah Ta'ala menggantikan mereka dengan istri-istri yang lebih baik dari mereka. Maksudnya adalah, janganlah kalian wahai para istri mengangkat suara-suara kalian menekan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sesungguhnya jika beliau menceraikan kalian, ya, karena sesungguhnya jika beliau menceraikan kalian, maka beliau akan bertemu Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala akan menggantikan dengan istri-istri yang lebih baik dari kalian. Lebih baik dalam fisiknya maupun lebih baik dalam hal agamanya. Ya. Taib. Teman-teman rahimani wa rahmakumullah. Yang mana lebih baik dalam hal agama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya muslimatin, yaitu digantikan dengan wanita-wanita muslimah, mukminatin yang mukminah, qanitatin yang
senantiasa mentaati Allah Ta'ala, taibatin, yang bertaubat dari kesalahan-kesalahan, saihatin, yang beribadah, thayyibatin, janda, wa abkaran, atau perawan. Ini adalah peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kedua istri Nabi SAW yang mulia, bahwa jika Nabi SAW menceraikan mereka, dan itu adalah bukan sesuatu yang mustahil. Jika Nabi menceraikan mereka, Allah akan menggantikan yang lebih baik. Akan tetapi ini hanyalah sebagai peringatan, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan nabinya supaya tidak menceraikan mereka, karena mereka adalah istri-istri beliau di dunia dan di akhirat. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwa istri-istri beliau itu adalah wanita-wanita tersebut adalah istri beliau untuk selamanya. Dan ini sebagai kemuliaan yang Allah berikan kepada istri-istri beliau yang menjadi wanita terbaik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memberikan istri kepada nabinya kecuali wanita yang terbaik. Tidak memberikan istri kepada Nabi SAW kecuali wanita yang paling mulia. Maka dari itu semua istri Nabi adalah wanita terbaik. Semua istri Nabi adalah wanita yang paling mulia. Maka siapapun yang mencela istri-istri Nabi, atau menyindir istri Nabi, atau menyinggung istri Nabi, maka dia adalah termasuk orang munafik. Termasuk orang munafik. Karena istri Nabi adalah wanita paling mulia, wanita paling afdal dari umat ini. Dan ini bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh sebagian ahli bid'ah. Sebagian ahli bid'ah dari kalangan orang-orang Syiah dan orang-orang Khawarij, mereka mencela istri-istri beliau, menghina istri beliau, bahkan sebagian orang-orang Rafidhah itu menuduh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha telah melakukan zina. Na'udzubillah. Dan para ulama sepakat, siapapun yang mencela istri-istri Nabi, dia telah melakukan dosa besar. Dan siapapun yang menuduh istri Nabi melakukan zina, dia kufur dan murtad dari Islam. Dan ini hampir bisa dikatakan sebagai ciri ahli bid'ah, yaitu mencela, menghina, dan mengecek istri-istri Nabi SAW. Itu ciri khas ahli bid'ah. Karena termasuk usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah memuliakan, menghormati istri-istri Nabi SAW dan meyakini bahwa istri Nabi adalah wanita yang paling mulia. Istri-istri Nabi adalah wanita yang paling terhormat, wanita yang paling utama, paling afdal di antara wanita-wanita kaum muslimin. Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maknanya adalah Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman billahi kepada Allah, wa amilu bima syara'ahu lahum, dan mengamalkan apa yang Allah syariatkan kepada mereka. Ij'alu li anfusikum wa li ahlikum biqayatan min narin azimatin. Jadikanlah
antara diri kalian dan keluarga kalian pelindung dari api yang besar, yaitu api neraka. Tuqadu bin nasi wal hijarah, yang mana api tersebut bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Ala hadhin nar, di neraka ini ada penjaga-penjaga malaikatun, para malaikat ghiladun, yang bengis, kasar, ala man yadkhuluha, terhadap orang yang memasukinya, syidadun, keras. La ya'suna amrallahi, mereka para malaikat yang menjaga neraka tersebut tidak melanggar, tidak bermaksiat kepada Allah idza amarahum, jika Allah memerintahkan mereka. Wa yaf'aluna ma ya'muruhum bihi, dan para malaikat tersebut mengerjakan seluruh apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Duna tarakhin wala tawanin, tanpa ragu dan tanpa lambat. Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang yang beriman. Siapa mereka orang yang beriman? Yaitu orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan mengamalkan syariatnya. Beriman dengan hatinya dan menjalankan syariatnya dengan anggota badannya. Supaya menjadikan penghalang, pelindung antara diri mereka dan keluarga mereka dari api neraka. Dan membuat pelindung yang melindungi diri kita dan keluarga kita dari api neraka, yaitu dengan melakukan sebab-sebab yang bisa melindungi kita dari api neraka. Dan sebab-sebab tersebut adalah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Karena takwa itu arti dari wiqayah. Wiqayah itu artinya apa? Melindungi atau pelindung. Nah, ketika seseorang melakukan perintah-perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangannya, dia telah membuat pelindung untuk dirinya dari api neraka. Sampai salah satu tabi'in, Talq bin Habib rahimahullah, ditanya tentang takwa. Apa itu takwa? Beliau mengatakan, at-taqwa, takwa adalah kamu mentaati Allah Ta'ala atas dasar ilmu dan cahaya darinya, disertai dengan rasa harap terhadap pahalanya. Jadi melakukan ketaatan atas dasar ilmu, tidak atas dasar jahil, tapi atas dasar ilmu tata cara mentaatinya. Dan dalam menjalankan ketaatan tersebut ada rasa harap terhadap pahala-pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menjelaskan tentang takwa juga, yaitu menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam meninggalkan maksiat tersebut atas dasar ilmu dan cahaya dari Allah Ta'ala. Jadi mengetahui ini maksiat, lalu dia menjauhinya. Bagaimana cara menjauhinya? Dan ketika menjauhi maksiat, tidak hanya sekedar meninggalkan tanpa ada perasaan, akan tapi disertai dengan rasa takut akan azab-azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa manusia jelas yaitu orang-orang musyrikin dan orang-orang kafirin. Sedangkan batu adalah berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Akan Allah Ta'ala jadikan sebagai bahan bakar untuk membakar orang-orang yang menyembah berhala tersebut. Selain itu, di neraka juga ada penjaganya. Yang mana Allah Ta'ala menjelaskan sifat penjaga neraka tersebut sangat bengis,
sangat kasar, sangat keras terhadap siapapun yang masuk ke dalam neraka. Yang mana para malaikat tersebut tidak pernah bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala perintahkan untuk mengadab ahli neraka, langsung dilaksanakan, mengadab mereka tanpa ada rasa belas kasihan. Karena Allah Ta'ala memerintahkannya. Dan juga para malaikat itu senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala tanpa ragu dan tanpa lambat. Langsung, begitu diperintah, langsung menjalankan. Ini adalah sifat malaikat. Dari sini kita memahami di antara sifat malaikat adalah senantiasa mentaati Allah Ta'ala dan tidak pernah bermaksiat kepadanya, serta bersegera menjalankan perintah Allah tanpa ragu dan tanpa lambat. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Sekiranya kita cukupkan sampai di sini, insyaallah ta'ala. Dalam pertemuan lanjutnya kita lanjutkan ayat yang ke-7 dari surat At-Tahrim. Nas'alullaha ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah wa an yuwaffiqana lil ilmi nafi' wal amali salih fa innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.